다는 게 제 카타르 올 때 마음이었는데 그 마음이 사실 운명의 장난같이 이렇게 8강전에서 붙게 돼서 Dulu dicampakkan, kini mau dipungut lagi. Beginilah cara licik Korea Selatan untuk merebut Shin Tae-yong dari Indonesia. Dulu dicampakkan, kini mau dipungut lagi. Beginilah cara licik Korea Selatan untuk merebut Shin Tae-yong dari Indonesia. Lihat apa yang dilakukan Shin Tae-yong selanjutnya. Ini dia jawabannya. Sebelumnya diberitakan, ada 3 syarat Shin Tae-yong untuk kembali melatih timnas Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan berpotensi kembali ke timnas Korea Selatan, namun ia harus memenuhi 3 syarat yang ditetapkan oleh KFA. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Masa depan Shin Tae-yong sedang menjadi bahan perbincangan, terutama karena perpanjangan kontraknya yang belum juga terrealisasi hingga kini. Meski dijanjikan kontrak baru setelah membawa timnas Indonesia U23 lolos ke fase gugur Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong belum menandatangani kontrak resmi dengan PSSI. Kontraknya saat ini akan habis pada akhir Juni atau sekitar 6 hari lagi, yang berarti ia tidak akan kembali ketika timnas Indonesia berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ditanya oleh wartawan setelah kemenangan 2-0 atas Filipina pada 11 Juni 2024, yang memastikan kelolosan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong menjawab singkat dan santai. Karena ada teknologi e-sign, atau tanda tangan elektronik, jadi kapan saja bisa dan tidak perlu dikhawatirkan, katanya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apakah Shin Tae-yong akan meninggalkan timnas Indonesia? Mengingat kontrak dengan PSSI tersisa 6 hari lagi. Dan tanda-tandanya sudah terlihat. Dari mulai tidak bergegas menandatangani kontrak, hingga tak akan hadir saat drawing pembagian grup ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Malaysia. Ketidakhadiran Shin Tae-yong pun sudah dikonfirmasi Erick Thohir. Atau justru Shin Tae-yong tetap akan bersama timnas Indonesia sampai 2027. Seperti pada komitmen awal, yaitu membuat akar yang kuat untuk sepak bola Indonesia. Ayo teman-teman berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo timnas. Bravo PSSI. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman. Nama Shin Tae-yong kembali muncul sebagai kandidat pelatih baru timnas Korea Selatan, yang hingga kini masih belum memiliki pelatih tetap setelah memecat Jurgen Klinsmann pasca Piala Asia 2023 pada Februari lalu. Jesse Marsch, mantan pelatih RB Leipzig dan Leeds United, sempat menjadi kandidat terkuat untuk posisi tersebut. Namun, ia memilih melatih timnas Kanada, yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, juga sempat disebut sebagai kandidat, tetapi ia memutuskan untuk tetap melatih Irak dalam upaya mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong pernah melatih timnas Korea Selatan dan membawa mereka ke Piala Dunia 2018. Namun, Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, kini memiliki syarat baru untuk pelatih tim nasional, dengan filosofi permainan yang diharapkan. Menurut Chosun, KFA mengusung slogan, cepat, tanpa takut, dan fokus, dalam permainan mereka. Untuk menjadi pelatih timnas Korea Selatan, Shin Tae-yong perlu memiliki 3 elemen ini dalam permainannya. Direktur Teknik KFA, Lee Im-saeng, menyatakan bahwa 3 hal ini adalah syarat utama bagi pelatih baru. Siapapun yang menjadi pelatih tim nasional berikutnya harus familiar dengan cara bermain seperti ini, kata Lee, dilansir dari Chosun. Filosofi ini adalah tren mendunia, hampir semua pelatih mengetahuinya. Pelatih baru tidak akan kesulitan untuk menggunakan kepribadian dan filosofinya, jelasnya. Menurut laporan tersebut,
ada 12 kandidat yang dipertimbangkan untuk posisi pelatih timnas Korea Selatan, termasuk mantan pelatih Ulsan Hyundai, Kim Do-hoon, dan Hong Myung-bo, yang saat ini melatih Ulsan Hyundai. Lebih lanjut, kembalinya Shin Tae-yong ke timnas Korea Selatan bisa menjadi perkembangan menarik dalam dunia sepak bola Asia. Shin Tae-yong sudah membuktikan kemampuannya dengan membawa timnas Indonesia meraih berbagai pencapaian, termasuk lolos ke fase gugur Piala Asia U23 2024. Kemampuannya untuk mengembangkan tim dan beradaptasi dengan pemain muda adalah aset berharga. Selain itu, situasi kontrak Shin Tae-yong dengan PSSI juga menjadi faktor penting. Jika perpanjangan kontraknya dengan PSSI tidak segera terrealisasi, ini bisa membuka jalan bagi KFA untuk merekrutnya kembali. Namun, jika PSSI berhasil mempertahankan Shin Tae-yong, ini akan menjadi keuntungan besar bagi sepak bola Indonesia, mengingat dampak positif yang sudah ia bawa. PSSI ungkap leletnya kasus Martin Paes, pemain Euro 2024 buktikan sidang di CAS bisa selesai 2 bulan. Martin Paes sedang menjalani proses persidangan di CAS, serupa dengan pemain timnas Albania di Euro 2024 yang hanya membutuhkan waktu 2 bulan. PSSI menginformasikan bahwa perjalanan Martin Paes menuju debut di timnas Indonesia masih panjang. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Paes adalah kiper kelahiran Belanda yang telah menjadi warga negara Indonesia sejak akhir April lalu. Meski sudah menjadi WNI, ia belum bisa membela Merah Putih karena masih menunggu persetujuan dari FIFA. PSSI kemudian membawa kasus ini ke CAS agar Paes bisa segera disahkan sebagai pemain timnas Indonesia. Proses administrasi di FIFA masih panjang, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tentu ada tantangan, saya rasa tidak semua negara ingin melihat Indonesia maju. Jadi kami dorong terus, tambahnya. Namun, jika melihat kasus serupa di negara lain, proses di CAS bisa berlangsung cepat. Di Euro 2024, terdapat seorang pemain yang mengalami proses serupa dengan Paes, yaitu Nedim Bajrami. Nedim Bajrami, yang mencetak gol ke gawang timnas Italia pada laga pembuka Euro 2024, juga berjuang melalui CAS. Mereka, FIFA, menolak permintaan untuk berganti negara, kemudian menolak bandingnya pula, tulis The Athletic. Karena dia bermain untuk timnas Swiss U21 setelah melewati usia 21 tahun. Sang pemain, Bajrami, membawa kasus ini ke Mahkamah Arbitrase Olahraga, CAS, tulis The Athletic lagi. CAS setuju, mereka memenangkan Bajrami dan Albania. Putusan CAS mengungkap bahwa persidangan tersebut hanya berlangsung 2 bulan dari awal hingga akhir. Lembar putusan Mahkamah Arbitrase Olahraga ini dapat diakses di situs resminya. Pada 23 Juni 2021, FIA, Federasi Albania, dan Nedim Bajrami mengajukan banding kepada CAS terhadap keputusan FIFA, tulis CAS. Panel CAS menggelar persidangan pada 24 Agustus 2021 melalui konferensi video dan mengeluarkan putusan hari ini. Pada 30 Agustus 2021, CAS membacakan putusan atas banding yang diajukan FIA dan Nedim Bajrami terhadap keputusan FIFA tertanggal 27 Mei 2021. Dari tanggal tersebut, terdapat jeda 1 bulan, 27 Mei ke 23 Juni, sejak keputusan FIFA mengenai Bajrami dan keputusan banding ke CAS. Setelah berproses di CAS, mahkamah ini hanya membutuhkan 2 bulan, 23 Juni ke 30 Agustus, untuk mengambil keputusan. Dengan timeline yang sama, PSSI seharusnya bisa memastikan Paes untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Lebih lanjut, kasus Martin Paes yang sedang dibawa ke CAS oleh PSSI menunjukkan betapa rumitnya proses naturalisasi dan persetujuan FIFA untuk pemain sepak bola. Melihat contoh dari Nedim Bajrami yang berhasil menyelesaikan proses di CAS dalam 2 bulan, ada harapan bahwa Paes juga dapat segera mendapat izin untuk bermain bagi timnas Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap kasus memiliki konteks dan detail yang berbeda. Meskipun proses Bajrami berjalan cepat, tidak ada jaminan bahwa Paes akan mendapatkan hasil yang sama dalam waktu yang sama. Tantangan administratif dan politik dalam dunia sepak bola internasional seringkali menjadi hambatan besar. Erick Thohir,
Ketua Umum PSSI juga menyoroti bahwa ada tantangan tambahan dari negara lain yang mungkin tidak ingin melihat kemajuan Indonesia di kancah sepak bola internasional. Ini menambah lapisan kompleksitas dalam kasus ini. Secara keseluruhan, meskipun ada optimisme yang didasarkan pada presiden seperti kasus Bajrami, PSSI dan PAS perlu bersiap untuk berbagai kemungkinan hasil. Langkah PSSI membawa kasus ini ke CAS adalah langkah proaktif yang patut diapresiasi, dan semoga hasilnya akan positif untuk sepak bola Indonesia. Tetap semangat, Martin Paes dan PSSI. Setiap perjalanan besar pasti memiliki tantangan, namun dengan tekad dan usaha yang konsisten, segala hambatan bisa diatasi. Proses yang sedang dijalani mungkin panjang dan penuh liku, tetapi jangan pernah kehilangan harapan. Ingatlah bahwa setiap langkah yang diambil mendekatkan kita pada tujuan akhir. Bagi Martin, menjadi bagian dari timnas Indonesia adalah impian besar yang bisa menginspirasi banyak orang. Bagi PSSI, ini adalah momen penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dan berjuang di kancah internasional. Seperti yang telah dibuktikan oleh Nedim Bajrami, segala sesuatu mungkin terjadi jika kita terus berusaha dan tidak menyerah. Teruslah bekerja keras, hadapi setiap tantangan dengan kepala tegak, dan percaya bahwa hasil terbaik akan datang. Kita semua mendukung dan berharap yang terbaik untuk Martin dan timnas Indonesia. Bersama, kita bisa mewujudkan mimpi ini. Tetap optimis dan terus maju. ASEAN Cup U16 2024, instruksi Nova Arianto jelang timnas Indonesia hadapi Filipina, pesta gol. Pelatih timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, berharap para pemainnya bisa mencetak banyak gol saat melawan Filipina. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Tim Garuda Asia akan bertanding melawan Filipina dalam laga kedua ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan, Solo, pada Senin, 24 Juni 2024. Matthew Baker dan rekan-rekan memulai turnamen ini dengan kuat, mengalahkan Singapura dengan skor telak 3-0. Menghadapi tim berjuluk The Young Ascals, Indonesia diperkirakan tidak akan menghadapi banyak kesulitan. Di pertandingan sebelumnya, Filipina kalah telak 3-0 dari Laos. Nova Arianto berharap para pemainnya bisa menjaga momentum dan datang ke pertandingan melawan Filipina dengan penuh percaya diri. Ia berharap lini depan semakin solid dan kembali mencetak banyak gol. Tentu saja kami berharap bisa mencetak banyak gol, kata Nova Arianto. Asisten pelatih timnas Indonesia ini juga menekankan agar para pemain merasa lebih nyaman di lapangan. Menurutnya, di pertandingan kedua ini, para pemain seharusnya bisa bermain dengan lebih percaya diri. Target utamanya tetap membawa pulang kemenangan di pertandingan nanti. Harapannya pemain bisa lebih menikmati permainan. Setelah melewati pertandingan pertama, diharapkan di pertandingan kedua mereka sudah lebih terbiasa dan bisa bermain lebih lepas agar hasil yang diperoleh maksimal, tegasnya. Nova tidak memberikan target khusus kepada para pemainnya, mengingat ini adalah turnamen perdana bagi tim Garuda Asia. Namun, mereka telah mempersiapkan pertandingan melawan Filipina dengan maksimal. Dia optimis timnya bisa kembali meraih kemenangan di laga nanti. Tidak ada target jumlah gol, yang penting menang dulu, pungkasnya. Lebih lanjut, kesiapan timnas U16 Indonesia dalam menghadapi Filipina di ajang ASEAN Cup U16 2024. Nova Arianto, sebagai pelatih, menunjukkan pendekatan yang bijak dengan tidak memberikan tekanan berlebih pada jumlah gol, melainkan fokus pada kemenangan dan kenyamanan pemain di lapangan. Ini adalah strategi yang baik, terutama mengingat ini adalah turnamen perdana bagi banyak pemain muda. Fokus pada kenyamanan dan kepercayaan diri pemain bisa membantu mereka tampil lebih baik dan maksimal di lapangan. Mengingat kemenangan telak sebelumnya melawan Singapura, tim ini memiliki momentum positif yang bisa mereka manfaatkan. Tantangan berikutnya melawan Filipina, yang juga baru saja kalah dari Laos, bisa menjadi peluang bagus untuk terus mempertahankan performa baik mereka. Secara keseluruhan, pendekatan Nova Arianto yang realistis dan fokus pada permainan tim, serta meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan diri pemain, adalah strategi yang tepat untuk tim muda seperti ini. Optimisme dan persiapan maksimal yang ditunjukkan tim menunjukkan bahwa mereka siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dengan baik.
Pertandingan demi pertandingan, kalian telah menunjukkan semangat dan kemampuan luar biasa. Kemenangan melawan Singapura adalah bukti kerja keras dan dedikasi kalian. Saat ini, kalian akan menghadapi Filipina, dan ini adalah kesempatan untuk kembali membuktikan bahwa kalian adalah tim yang tangguh dan kompak. Ingatlah, setiap detik di lapangan adalah kesempatan untuk bersinar dan memberikan yang terbaik bagi tim dan negara. Percayalah pada diri sendiri dan rekan-rekan setim, serta nikmati setiap momen di lapangan. Ketika kalian bermain dengan hati, semangat, dan percaya diri, hasil terbaik akan mengikuti. Jangan takut membuat kesalahan, karena dari situ kalian akan belajar dan menjadi lebih kuat. Fokuslah pada permainan kalian, berikan yang terbaik, dan nikmati setiap langkah yang diambil. Bersama, kalian bisa mencapai lebih dari yang kalian bayangkan. Tetaplah berjuang, tetaplah kompak, dan tetaplah bersemangat. Indonesia bangga memiliki kalian sebagai wakil di lapangan. Selamat berjuang, Garuda Muda! Semoga kemenangan selalu menyertai kalian. Asian Cup U16 2024, pelatih Filipina berharap pemainnya tak gentar hadapi teror supporter Indonesia. Pelatih Timnas U16 Filipina, Yuki Matsuda, mengakui telah mempersiapkan mental pemainnya menjelang pertandingan melawan Timnas U16 Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Laga kedua fase grup ASEAN Cup U16 2024 antara kedua tim ini akan digelar di Stadion Manahan, Solo. Bagi tim tuan rumah, Indonesia akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter mereka. Pada pertandingan pertama, ribuan supporter hadir dan memberikan tekanan yang cukup besar kepada pemain Singapura. Terlihat bahwa para pemain Singapura merasa tertekan di awal babak pertama karena kehadiran pendukung tuan rumah. Yuki Matsuda menjelaskan bahwa aspek ini mendapatkan perhatian khusus dari timnya. Dia menyoroti bahwa kehadiran supporter akan berpengaruh pada pemainnya. Tim berjuluk The Ascals muda tersebut sudah dipersiapkan dengan baik agar tetap tenang dan fokus di lapangan. Yang kita khawatirkan adalah banyaknya fans dari Indonesia. Seperti yang diharapkan saat Anda menghadapi Indonesia, itu menjadi perhatian saya, kata Yuki Matsuda. Pada laga sebelumnya, mereka harus menerima kekalahan telak dengan skor 3-0 saat melawan Laos. Menurutnya, ini adalah momen yang tepat untuk bangkit dan mendapatkan hasil maksimal saat melawan Indonesia. Persiapan kita sebelum melawan Indonesia sangat baik, karena kita kemarin tidak beruntung kalah di laga perdana, tegasnya. Yuki menilai bahwa timnya kali ini datang dengan lebih siap. Tentunya, meraih kemenangan dari skuad Garuda Asia tidak akan mudah. Tim Indonesia sedang dalam motivasi tinggi setelah mengalahkan Singapura dengan skor 3-0. Para pemain saat ini cukup fit. Saya pikir semuanya baik-baik saja, tukasnya. Lebih lanjut, mengenai persiapan Timnas U16 Filipina menghadapi Timnas U16 Indonesia dalam pertandingan kedua fase grup ASEAN Cup U16 2024. Pelatih Yuki Matsuda terlihat realistis dan memahami tantangan yang dihadapi timnya, terutama dari tekanan supporter tuan rumah. Poin yang menarik adalah penekanan pada persiapan mental pemain Filipina. Hal ini menunjukkan bahwa tim pelatih menyadari betapa besar pengaruh supporter Indonesia terhadap performa tim lawan. Mempersiapkan pemain untuk tetap tenang dan fokus di bawah tekanan adalah langkah yang bijaksana. Selain itu, Matsuda juga menunjukkan sikap optimis dengan menyatakan bahwa timnya lebih siap dibandingkan pertandingan sebelumnya melawan Laos. Kekalahan di laga pertama tampaknya dijadikan pelajaran untuk bangkit dan meningkatkan performa tim. Namun, Matsuda juga realistis dalam menyadari bahwa menghadapi Indonesia tidak akan mudah, terutama dengan kemenangan telak yang baru saja diraih oleh tim tuan rumah. Kesadaran ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi tim Filipina untuk memberikan performa terbaik mereka. Secara keseluruhan, memberikan wawasan yang baik tentang persiapan mental dan fisik Timnas U16 Filipina serta tantangan yang mereka hadapi dalam pertandingan mendatang melawan Indonesia. Untuk Timnas U16 Filipina dan para pemainnya, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuan sejati kalian. Meskipun kalian menghadapi tim tuan rumah dengan dukungan penuh dari supporter mereka, percaya diri dan tetap fokus adalah kunci utama.
Setiap pertandingan adalah pelajaran, dan kekalahan sebelumnya hanyalah langkah menuju kemenangan berikutnya. Dengan persiapan yang matang dan mental yang kuat, kalian memiliki potensi untuk mengatasi tekanan dan memberikan yang terbaik di lapangan. Ingatlah, semangat juang dan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Berikan segalanya, tetap kompak sebagai tim, dan tunjukkan bahwa kalian adalah pejuang sejati. Keberanian, determinasi, dan kepercayaan diri kalian akan membawa kalian melewati segala rintangan. Kalian adalah inspirasi bagi banyak orang dan setiap usaha kalian berarti. Tetap semangat dan berjuanglah dengan sepenuh hati. Kalian bisa melakukannya. Jairo Riedewald sulit perkuat timnas Indonesia, PSSI disebut kejar ular Romeni dan Kevin Dix. Pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, mengatakan bahwa Jairo Riedewald sulit untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Bung Ropan, sapaan akrab Roni Pangemanan, setelah menghubungi langsung Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Dalam percakapan via chat yang ditampilkan Bung Ropan, Erick Thohir menyebutkan bahwa sulit untuk memproses gelandang yang akan meninggalkan Crystal Palace per 1 Juli 2024 tersebut. Meski demikian, ada kabar baik lainnya. PSSI masih berusaha keras untuk mendatangkan Kevin Dix, FC Copenhagen, dan Ular Romeni, FC Utrecht. Kalau Jairo itu berat untuk dinaturalisasi. Kalau Kevin Dix dan Ular Romeni masih diusahakan. Jadi belum proses dinaturalisasi, masih diusahakan. Semoga semuanya berjalan dengan baik, kata Bung Ropan, dikutip dari channel YouTube Bung Ropan. Lalu, apa alasan Jairo Riedewald sulit untuk dinaturalisasi? Kemungkinan besar karena gelandang berusia 27 tahun ini pernah bermain 3 kali untuk timnas Belanda senior pada 2016. Pak Ketua memang tidak mengungkapkan kenapa Jairo sulit untuk dinaturalisasi. Namun, saya sudah bisa menebak. Apakah karena Jairo pernah bermain di timnas Belanda senior pada 2016 menjadi alasannya? Bisa jadi salah satu alasan, lanjut Bung Ropan. Jika kabar tersebut benar, tentu sangat disayangkan. Pemain sekelas Jairo Riedewald sangat dibutuhkan untuk mengisi lini tengah timnas Indonesia. Dalam formasi 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat dikolaborasikan dengan gelandang andalan timnas Indonesia, Tom Haye. Kehadiran Jairo Riedewald diperlukan untuk mengawal lini tengah skuad Garuda saat menghadapi kerasnya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024. Harapannya sekarang adalah PSSI dapat mencari pemain diaspora alternatif. Banyak yang berharap, timnas Indonesia memiliki skuad yang jauh lebih kuat dibanding sekarang saat berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Lebih lanjut, kesulitan dalam menaturalisasi Jairo Riedewald memang bisa dimaklumi, terutama karena ia pernah bermain untuk timnas Belanda senior. Aturan FIFA mengenai perubahan kewarganegaraan pemain sangat ketat, sehingga proses ini menjadi sulit. Di sisi lain, usaha PSSI untuk mendatangkan Kevin Dix dan Ular Romeni menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperkuat timnas Indonesia. Langkah ini penting mengingat kebutuhan akan pemain berkualitas tinggi untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, fokus PSSI juga sebaiknya tidak hanya pada pemain diaspora, tetapi juga pada pengembangan pemain lokal. Memperkuat pembinaan usia muda, meningkatkan kualitas liga domestik, dan memperbaiki infrastruktur sepak bola bisa menjadi langkah jangka panjang yang berdampak positif. Secara keseluruhan, keseimbangan antara mencari pemain diaspora berkualitas dan mengembangkan talenta lokal adalah kunci untuk membangun timnas Indonesia yang kompetitif di masa depan. Untuk timnas Indonesia dan para pendukungnya, ingatlah bahwa perjalanan menuju sukses tidak pernah mudah, tetapi kerja keras dan tekad yang kuat akan membuahkan hasil. Meski tantangan besar di depan, seperti sulitnya menaturalisasi pemain berbakat, jangan pernah menyerah. Teruslah berusaha dan berjuang dengan semangat yang tinggi. Setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah.
Bersatulah, dukung satu sama lain, dan percayalah bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, Timnas Indonesia bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Jadilah inspirasi bagi generasi berikutnya, tunjukkan bahwa dengan tekad dan semangat, tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita bersama-sama membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Tetap semangat, Garuda! Kualifikasi Piala Dunia 2026, bukan Jepang atau Korea Selatan, pelatih Iran justru waspadai Timnas Indonesia. Pelatih Iran, Amir Ghalenoei, membahas persaingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Alih-alih menyebut Jepang atau Korea Selatan, Ghalenoei menyoroti Timnas Indonesia sebagai salah satu lawan yang patut diwaspadai oleh timnya. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Iran dikenal sebagai negara terkuat di sepak bola Asia, berbeda dengan Timnas Indonesia yang dianggap sebagai kuda hitam di turnamen ini. Kami akan menerapkan taktik dan komposisi terbaik jika kami memiliki kesempatan melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Ghalenoei, dikutip dari Firi. Kami juga akan menguji satu atau dua pemain muda yang sudah menunjukkan performa menjanjikan, tambahnya. Kemungkinan pertemuan antara Timnas Indonesia dan Iran cukup besar mengingat kedua negara berada di pot yang berbeda. Iran sebagai tim unggulan berada di pot pertama bersama Jepang dan Korea Selatan, sementara Timnas Indonesia berada di pot ke-6 atau terakhir karena memiliki peringkat terendah di turnamen ini. Berbicara tentang kesiapan Iran menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Ghalenoei mengakui bahwa meskipun timnya cukup siap, masih ada beberapa masalah yang harus diperbaiki. Secara teknis, kami, Timnas Iran, sudah cukup baik dan siap. Tapi kami masih memiliki sedikit masalah, ujarnya. Kami menciptakan banyak peluang, tapi seringkali tidak bisa memanfaatkannya secara efektif, jelasnya. Kami harus mengatasi masalah ini dengan meninjau rekaman pertandingan dan latihan untuk menemukan solusinya, tandasnya. Lebih lanjut, pernyataan Amir Ghalenoei ini cukup menarik. Menyebut Timnas Indonesia sebagai lawan yang perlu diwaspadai menunjukkan bahwa Ghalenoei tidak meremehkan tim manapun, meskipun Iran dianggap sebagai tim unggulan di Asia. Pendekatan ini mencerminkan sikap profesional dan waspada terhadap semua lawan, tidak hanya tim-tim besar seperti Jepang dan Korea Selatan. Selain itu, pernyataan Ghalenoei mengenai masalah yang masih dihadapi timnya, meskipun mereka secara teknis sudah siap, menunjukkan bahwa Iran terus berupaya untuk memperbaiki diri. Fokus pada efektivitas dalam memanfaatkan peluang mencerminkan kesadaran akan kelemahan yang harus diperbaiki untuk mencapai hasil yang optimal. Bagi Timnas Indonesia, pernyataan ini bisa menjadi motivasi tambahan. Diakui sebagai lawan yang patut diwaspadai oleh tim sekelas Iran bisa menjadi dorongan moral yang kuat bagi para pemain. Ini juga menandakan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mengejutkan lawan-lawannya di kualifikasi nanti. Secara keseluruhan, pernyataan Ghalenoei menunjukkan betapa kompetitifnya kualifikasi Piala Dunia 2026 dan pentingnya persiapan matang serta strategi yang tepat untuk menghadapi setiap pertandingan. Untuk Timnas Indonesia, kalian adalah kebanggaan bangsa. Meskipun dianggap sebagai kuda hitam, jangan pernah meremehkan diri sendiri. Kalian memiliki potensi besar untuk mengejutkan dunia. Ingatlah, setiap langkah yang kalian ambil di lapangan adalah langkah menuju impian besar kita bersama. Lihatlah pernyataan pelatih tim kuat seperti Iran yang mengakui potensi kalian. Ini adalah bukti bahwa kerja keras kalian mulai diakui. Teruslah berlatih, teruslah berjuang, dan tunjukkan kepada dunia bahwa Timnas Indonesia adalah tim yang tidak bisa dianggap enteng. Kalian memiliki dukungan dari jutaan hati di seluruh negeri. Bermainlah dengan semangat, keberanian, dan determinasi. Jangan pernah takut pada lawan, hadapi setiap tantangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh semangat.
Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuat sejarah. Berikan yang terbaik, tidak hanya untuk diri kalian sendiri, tetapi juga untuk bangsa dan negara. Yakinlah, dengan usaha dan semangat yang kuat, kalian bisa mencapai yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Majulah, Garuda! Kami percaya pada kalian.